yang berbudaya, gitu ya, yang berbudaya keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Baik, saudara sekalian, ini ada yang namanya MDGs, ya, Millennium Development Goals. Nah, ini dimulai dari tahun 2000 sampai 2015, sudah habis, ya. Nah, karena di 2000 itu ternyata dari 8 indikator pembangunan masyarakat, gitu ya, seluruh dunia, terutama Indonesia itu belum berhasil, maka lahirlah nanti kelanjutannya, yakni Sustainable Development Goals, artinya kelanjutan ya dari tujuan pembangunan. Di sini silakan diketik nanti ya, di-download boleh pojok kiri bawah. Kemudian untuk berdalam silakan Anda Google ya, terutama penelitian-penelitian yang berisikan tentang MDGs. Nah, MDGs sendiri adalah di tahun 2000 ini diartikan oleh UN Millennium Summit, begitu ya, artinya pertemuan milenium oleh PBB, United Nations, artinya sebuah paket tujuan yang mempunyai batas waktu. Sebuah paket, nah, gitu ya. Jadi tadi paketnya ada 8, berisi tujuan yang mempunyai batas waktu dan target terukur. Nah, batas waktunya sampai 2015 dan target terukur dengan 8 indikator tadi untuk menanggulangi kemiskinan, kelaparan, pendidikan, diskriminasi perempuan, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, dan perbaikan lingkungan. Nah, ini kelanjutan dari yang kemarin tentang gender. Makanya di sini yang diperkuat adalah penanggulangan kemiskinan, kelaparan, pendidikan perempuan, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Sebenarnya pilar utamanya adalah kaum perempuan. Nah, begitu ya, karena laki-laki itu kan biasa kasihkan bekerja tuh, work gitu ya. Kerja, lupa ngurusin kesehatan istri di rumah, lupa ngurusin kesehatan anak. Nah, makanya perempuan lah ibu rumah tangga gitu ya, terutama yang memang di rumah saja, itu untuk berperan lebih dominan dalam hal ini. Tapi kalau ibu-ibu yang di perkotaan yang biasanya juga aktif dalam emansipasi perempuannya, aktualisasi dirinya gitu ya di dunia pekerjaannya, maka tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Tapi bukan di desa itu juga tidak peduli begitu ya. Kalau di kota bagi perempuan yang suami yang bekerja, istrinya di rumah saja juga suami tidak peduli, bukan begitu ya. Tapi kendali utama ada pada ibu-ibu. Makanya kalau saudara pernah naik pesawat ya, itu kata pramugari kan, ketika terjadi turbulensi begitu ya, maka nanti masker akan turun dari atas Anda, dari ya, convenient namanya saya lupa itu ya, dari kompartemen di atas kepala Anda. Kemudian ada masker oksigen untuk bernapas. Nah, bagi ibu katanya yang menggendong anaknya atau bersama kecilnya, diharapkan si ibu dulu pakai masker, kan memakai masker oksigen baru kepada anaknya. Nah, jadi ibunya dulu sehat, ya selamat dulu, baru menolong orang lain. Anaknya selamat, anaknya masih kecil, belum tentu bisa menolong ibunya. Nah, tapi kalau ibunya yang selamat, karena mempunyai kasih sayang yang luar biasa, luar biasa. Oke, selanjutnya ini tentang MDGs lah. Kemudian di 2015 ternyata program MDGs belum berhasil dengan baik. Kayaknya ada programnya. Lanjutkan. Nah, ini ada SDGs sampai 2030. Nah, jadi kalau kalian nanti, ini kan angkatan 2020 kalian ya. 2020 itu masih 2030, masih 10 tahun lagi.
luar biasa kalau ada yang melakukan nanti penelitian tentang skripsi atau apapun makalah saudara selama perkuliahan dari semester 1 sampai semester akhir nanti bicara tentang SDGs, ini luar biasa. Dan belum ada satupun gitu ya yang mengangkat tentang MDGs, SDGs ini dalam skripsi dan dalam tugasnya, baik tugas makalah maupun kepada saya terutama. Dalam makalah saya yang saya tugaskan gitu ya, termasuk skripsi bimbingan saya tidak satupun yang peduli dengan SDGs ini. Makanya luar ya. Nah, ini catatan bagi saudara. Ini sebenarnya materi terakhir perkuliahan. Tapi saya majukan di pertemuan ke-6 hari ini. Saya ingin lebih melek tentang SDGs karena berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Terutama kalau Anda saat ini ya, yang kuliahnya dan tinggalnya masih di kampung halaman. Kemudian juga belum ngekos Samarinda ya, karena kita kuliah melalui IT. Jadi saya harap Anda peduli dengan SDGs. Nah, ini ada 17 poin ya. Jadi dari 8 tadi berkembang menjadi 17 karena rupanya orang di 2015 itu perlu penjelasan yang lebih detail lagi, pemecahan beberapa gitu atau dimekarkan. Apa itu dimekarkan, Pak? Nah, model kayak ya, pemekaran kabupaten kota lah ya, misalnya provinsi. Dulu kan Kalimantan Utara itu adalah bagian dari Kalimantan Timur, kemudian dimekarkan. Kabupaten Mahakam Ulu dimekarkan, ya kan, dari merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat. Nah, seperti namanya mekarkan ya. Jadi yang satu menjadi 2, bisa menjadi 3, bisa menjadi 4. Dan dalam sejarahnya misalnya Kabupaten Kutai Kartanegara, itu namanya Kabupaten Kutai, itu kan melingkupi Bontang, Tutur, kemudian Samarinda juga bagian dari Kutai ya, kemudian Kutai Barat, nah itu wilayah Kutai Kartanegara. Kalau Pasir mulai Kerajaan Pasir, kemudian Berau juga Berau sendiri ya. Kalau Balikpapan itu adalah memang sudah dari pemerintah pusat ya, karena di sana urusan minyak. Nah, dari 8 poin tadi dimekarkan menjadi 17 poin agar lebih rinci indikator. Indikator apa, sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang untuk mengukur. Misalnya di sana ada poin menghapus kemiskinan. Ini menghapus kemiskinan ini berat sekali gitu ya, karena bagi Anda yang beragama, kan semuanya beragama ya. Bagi kita yang beragama, bagi kita yang beragama, di dalam kitab suci kita disebutkan gitu ya, ada kaya dan miskin. Nah, jika orang miskin itu sudah tidak ada lagi, maka tunggu kiamat, ya kan? Karena itu sudah ketentuan Tuhan. Yang kedua, mengurangi kelaparan. Nah, ini bisa dengan cara berbagi. Makanya ada gitu ya, yang menyebutkan bahwa katanya banyaklah kuahnya, begitulah. Jadi bisa berbagi ya kan, sayurnya setengah dibagi, kuahnya dibagi setengah kepada tetangga. Nah, itu juga berbagi, mengurangi. Berikutnya kesehatan yang baik dan kesejahteraan gitu ya. Bagi saya gentle ya, misalkan dulu. Nah, ini dia. Kesehatan yang kesejahteraan. Nah, jadi kalau orang sehat itu adalah indikator dia sejahtera. Kenapa? Karena dia bisa bekerja, dia bisa mengkiri, begitu ya. Dia bisa beribadah dengan baik, dia bisa membantu orang yang sakit. Misalnya ada anaknya sakit atau suaminya sakit, gitu ya, atau istri. Yang keempat adalah pendidikan bermutu. Pendidikan yang bermutu. Jadi bukan pendidikan yang bagus, tidak, gitu ya. Atau sekolah yang unggul, tidak. Yang penting bermutu.